Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Masih dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan atau program studi manajemen. Di sini saya ingin mempresentasikan dari hasil laporan magang saya dari PT Madu Baru atau yang dikenal dengan orang-orang PGPS Madukismo. Selanjutnya, profil saya. Nama Muhammad Fahri Masih dengan NIM 2011058. Tempat tanggal lahir Nunukan 18 Juni 2001. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan jurusan Manajemen. Selanjutnya di bab 1. Di bab 1 ini terbagi menjadi 3, yaitu latar belakang, tujuan, dan manfaat magang. Latar belakang saya magang yaitu PT Madu Baru Yogyakarta dipilih menjadi tempat magang karena merupakan salah satu perusahaan agroindustri yang berbasis tebu, di mana perusahaan tersebut mempunyai usaha pokok pabrik gula dan spiritus. Produk yang dihasilkan oleh PT Madu Baru adalah gula bulk, gula retail, alkohol murni, spiritus, sumasi, pupuk madros, dan kos prima. Industri di bidang produksi gula merupakan salah satu industri yang menjanjikan. PT Madu Baru juga dirasa tempat yang tepat bagi para mahasiswa, terkhususnya program studi manajemen, untuk melaksanakan kegiatan magangnya. Hal ini dikarenakan PT Madu Baru memiliki sistem manajemen yang bagus dan sudah berbasis komputer. Dengan hal tersebut, PT Madu Baru dapat bersaing menghadapi era globalisasi yang penuh dengan berbagai persaingan, dan juga karena PT Madu Baru memiliki bagian di mana laporan proses produksi, keuangan, pemasaran, dan administrasi kantor yang tepat untuk kegiatan magang penulis yang mengambil konsentrasi bagian manajemen. Untuk itu, Universitas Ahmad Dahlan, terkhususnya program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mengadakan program magang yang dirancang untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian pembekalan dan keterampilan yang telah diberikan dengan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, magang juga mempunyai manfaat dalam mengembangkan ilmu yang dimiliki oleh mahasiswa, sehingga dapat dijadikan acuan pada saat bekerja. Baik, selanjutnya daripada bab 1 adalah tujuan. Tujuan di sini terbagi menjadi 2 garis besar. Yang pertama ada tujuan umum dan yang kedua tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum adalah untuk memberi kesempatan mahasiswa agar mendapatkan pengalaman kerja di sektor industri yang relevan dengan profesi yang akan diembannya dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya dari tujuan umum adalah menciptakan suatu hubungan kerja sama yang harmonis antara Universitas Ahmad Dahlan dengan perusahaan yang ditempati magang. Dan yang ketiga dari tujuan umum, magang merupakan salah satu bentuk perwujudan dari beberapa catur dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengabdian masyarakat. Dan yang terakhir, tujuan umum yang terakhir yaitu mengembangkan wawasan dan pengalaman mahasiswa dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Selanjutnya dari tujuan khusus. Tujuan khusus yang pertama adalah untuk mempelajari serta memahami proses produksi dan manajemen dari PT Madu Baru atau PGPS Madukismo. Berikutnya yang kedua dari tujuan khusus, yaitu merupakan salah satu persyaratan kelulusan bagi mahasiswa S1 jurusan manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Yang terakhir dari tujuan khusus,
yaitu membangun kerjasama antara manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan instansi pemerintah atau swasta di mana mahasiswa melaksanakan praktik kerja lapangan atau magang. Baik, selanjutnya adalah manfaat dari magang. Manfaat dari magang di sini ada dua, yaitu pertama, mahasiswa memiliki pemahaman tentang dunia kerja seperti berdiskusi, rapat, atau melakukan kegiatan kerja yang lain. Yang kedua, meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan kerjasama dengan orang-orang yang ada di dunia kerja. Mahasiswa memiliki pengalaman dan keterampilan dalam hal mengetahui cara proses pembuatan produk, kegiatan manajemen di PT Madu Baru atau PGPS Madukismo, dan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman di BBKKP. Selanjutnya, bab 2 yang berisikan 4 bidang. Yang pertama, sejarah DUDI atau sejarah umum dunia industri, visi misi perusahaan, profil dunia umum dunia industri, serta struktur organisasi perusahaan. Baiklah, yang pertama, sejarah perusahaan atau sejarah dunia umum dan dunia industri. Sejarah perusahaan pabrik gula Padokan menjadi salah satu pabrik gula yang hancur akibat agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948. Hamengkubuwana IX selaku Sultan Yogyakarta kemudian mengusulkan pembangunan pabrik gula baru di bekas lokasi pabrik gula Padokan atau Gesikan. Selain untuk menjaga produksi gula di dalam negeri, pendirian kembali pabrik gula dimaksudkan untuk memperluas lapangan kerja karena pada saat itu banyak karyawan pabrik gula yang terpaksa berhenti bekerja karena pabrik yang hancur. Pemerintah Indonesia kemudian membeli mesin produksi gula dan spiritus dari Jerman Timur untuk keperluan tersebut, dan perusahaan ini pun resmi didirikan pada tanggal 14 Juni 1955 untuk mengelola lahan yang dulunya merupakan lokasi pabrik gula Padokan. Pada awalnya, Hamengkubuwana IX memegang 75% saham perusahaan ini, sementara pemerintah Indonesia memegang sisanya. Pabrik gula Madukismo kemudian mulai beroperasi pada tanggal 31 Maret 1958 dengan ditandai peletakan batu terakhir, Hamengkubuwana IX, lalu diangkat sebagai presiden direktur perusahaan ini. Presiden Soekarno kemudian meresmikan PG Madukismo pada tanggal 29 Mei 1958. Pada tahun 1962, perusahaan ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan dikelola oleh Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara atau BPU PPN. Pada tahun 1968, perusahaan ini dikembalikan ke Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pada tahun 1976 hingga 1977, Madukismo hanya dapat menggiling 1.600 ton tebu per hari. Namun pada 1991, PG Madukismo telah dapat menggiling 3.000 ton tebu per hari. Pada tahun 1984, Raja Wali Nusantara Indonesia mulai ikut mengelola kegiatan produksi PG Madukismo. Pada tahun 2004, pemerintah Indonesia resmi menyerahkan semua saham yang mereka pegang ke Raja Wali Nusantara Indonesia. Selanjutnya, visi misi daripada perusahaan ini. Visinya. Visi PT Madu Baru. PT Madu Baru menjadi perusahaan agroindustri yang unggul di Indonesia dengan petani sebagai mitra sejati. Misinya ada 3, yaitu pertama, menghasilkan gula dan
etanol yang berkualitas untuk memenuhi permintaan masyarakat dan industri Indonesia. Yang kedua, menghasilkan produk dengan memanfaatkan teknologi maju yang ramah lingkungan, dikelola secara profesional dan inovatif, memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan, serta mengutamakan kemitraan dengan petani. Yang terakhir daripada misi perusahaan ini yaitu mengembangkan produk atau bisnis yang mendukung bisnis inti, menempatkan karyawan dan stakeholders lainnya sebagai bagian terpenting dalam proses penciptaan keunggulan perusahaan dan pencapaian shareholder values. Berikutnya profil dari dunia umum, dunia industri atau profil dari perusahaan. Profil perusahaan PT Madu Baru adalah sebuah perusahaan milik Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang bergerak di bidang argo industri tebu. Perusahaan ini berkantor pusat di Tirtomolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. PT Madu Baru didirikan untuk mengambil alih bekas pabrik gula padokan yang hancur akibat perang dan mendirikan pabrik baru di atas lahan tersebut dengan nama pabrik gula dan pabrik spiritus Madu Kismo. Pabrik tersebut kini menjadi satu-satunya pabrik gula tebu yang masih beroperasi di Yogyakarta. Pabrik gula Madu Kismo adalah satu-satunya pabrik gula dan alkohol atau spiritus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pabrik ini mengemban tugas untuk mensukseskan program pengadaan pangan nasional, terkhususnya gula pasir. Pabrik gula dan alkohol atau spiritus Madu Kismo terletak di Kelurahan Tirtonimolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Perusahaan ini merupakan bentuk dari Persero Terbatas atau PT yang berdiri pada tanggal 14 Juni 1955 dan diberi nama PT Madu Baru yang kemudian dibagi menjadi dua pabrik, yaitu pabrik gula PG Madu Kismo dan pabrik spiritus PS Madu Kismo. Selanjutnya struktur organisasi. Baiklah, selanjutnya struktur organisasi. Struktur organisasi di sini terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian besar dan bagian kecil. Di bagian besarnya seperti di sini kita bisa lihat ada Dewan Komisaris sebagai pimpinan jabatan paling atas dan diikuti oleh direktur di bagian bawah Komisaris, dan di bawahnya direktur ada kepala SPI, KC, dan K3L atau Satuan Pengawas Intern. Lalu di bawah kepala SPI ada General Manager yang diikuti dengan kepala bagian tanaman, kepala pabrik gula, kepala pabrik spiritus, dan di sebelahnya ada kepala bagian akuntansi keuangan dan pemasaran. Dan yang terakhir ada kepala bagian SDM dan umum yang dipimpin langsung oleh direktur. Selanjutnya, ini adalah struktur organisasi bagian kecilnya. Kita bisa lihat di sini semua kepala seperti pimpinan begitu bisa memimpin salah satu dari karyawan tersebut. Berikutnya sini struktur organisasi, penjelasannya tentang struktur dari organisasi tersebut. Seperti pimpinan tertinggi dipegang oleh direktur. Kenapa direktur? Karena di struktur organisasi bagian besar ini, Dewan Komisaris kewenangannya hanya menghadiri rapat direksi dan memberikan pandangan dan mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah akan dijalani direktur.
Maka dari itu, direktur di sini penjelasannya adalah pimpinan tertinggi, dipegang oleh direktur, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 8 kepala bagian seperti yang tadi saya bilang, yaitu kepala bagian akuntansi dan keuangan, kepala bagian tanaman, kepala bagian fabrikasi, kepala bagian instalasi, kepala bagian spiritus dan alkohol, kepala bagian SDM dan umum, kepala bagian pemasaran, dan kepala bagian SPI atau Satuan Pengawasan Intern. Di struktur organisasi ini adapun tugas atau wewenang yang harus dikerjakan seperti direktur. Wewenang dari direktur yaitu merumuskan strategi untuk mencapai sasaran dan tujuan perusahaan, melakukan kebijakan dan pedoman yang berlaku sesuai dengan penyusunan anggaran perusahaan, dan menetapkan target tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya dari direktur, di bawahnya diikuti oleh SPI, kepala SPI. Kepala SPI di sini kewenangannya untuk memiliki akses penuh terhadap fungsionaris, catatan, dokumen, serta arsip perusahaan, dan menentukan lingkup kerja, menetapkan teknik-teknik audit, serta mengolokasikan sumber daya manusia. Selanjutnya, General Manager. Kewenangan dari General Manager seperti merumuskan sasaran kerangka tujuan yang telah ditetapkan direksi, menetapkan strategi untuk mencapai sasaran perusahaan, dan menetapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan kebijakan direksi. General Manager, di bawahnya ada kepala bagian tanaman. Kepala bagian tanaman ini, wewenang kepala bagian tanaman ini yaitu menetapkan rencana dan melaksanakan budidaya tanaman tebu, membantu pencapaian target penanaman bibit tebu dan tebu giling, serta membantu General Manager saat menentukan jenis tebu dan jadwal penanaman tebang serta saat melaksanakan angkat tebu. Sebelahnya dari kepala bagian tanaman ada kepala pabrik gula. Kepala pabrik gula di sini berkewenangan seperti melakukan rencana produksi gula, memantau saat proses produksi gula untuk memenuhi target produksi gula, serta mengawasi mutu, pembimbingan, dan pembungkusan gula. Di sebelah kepala pabrik gula ada kepala pabrik spiritus yang berkewenangan seperti melakukan perencanaan produksi, mengendalikan proses produksi alkohol dan spiritus untuk memenuhi target, dan melakukan kebijakan direktur dalam kebijakan produksi alkohol dan spiritus. Baiklah, selanjutnya ada kepala bagian akuntansi, keuangan, dan pemasaran yang diatasi oleh langsung dengan direktur. Kewenangannya di sini yaitu mengatur susunan anggaran rencana perusahaan dan menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang untuk kebutuhan perusahaan, dan melakukan laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya, di sebelahnya ada kepala bagian SDM dan umum. Di sini kepala bagian SDM dan umum berkewenangan seperti melakukan dan memberikan keputusan dalam rekrutmen karyawan, memberikan fasilitas pelayanan kesehatan poliklinik agar karyawan terjaga dalam kesejahteraannya, dan melakukan kegiatan menerima, mencatat, dan mengedarkan surat yang masuk ke bagian yang dituju, serta mengarsipkan surat perjanjian perusahaan. Baiklah, selesai dari struktur organisasi ini, saya ke
Bab 3. Bab 3 terdiri dari 3 bagian. Pertama, waktu dan tempat magang. Yang kedua, kegiatan magang. Dan yang ketiga, kehadiran magang. Di waktu dan tempat magang, magang dilaksanakan di PT Madu Baru atau yang biasa dikenal orang-orang PGPS Madukismo selama 28 hari. Magang tidak termasuk minggu, terhitung sejak dari tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan 30 Agustus 2022. Lokasi tempat pelaksanaan magang yaitu sebagai berikut. Nama perusahaan yaitu PT Madu Baru atau PGPS Madukismo. Alamatnya Desa Padokan, Kelurahan Tirtonimolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sini ada nomor teleponnya, bisa lihat, bisa searching di map. Adapun ketentuan jam magang sebagai berikut. Hari kerjanya yaitu Senin sampai Sabtu. Adapun jam kerja, keterangan. Di sini Senin sampai Kamis, berbeda dengan jamnya dengan Jumat dan Sabtu. Seperti yang bisa kita lihat di sini, Senin sampai Kamis jam 6.30 sampai jam 11.30 itu jam kerja. Jam 11.30 sampai jam 12.30 istirahat, dan 12.30 masuk sampai jam 15 atau jam 3 sore pulang. Berbeda dengan Jumat dan Sabtu. Jam Jumat dan Sabtu jam kerjanya seperti ini, jam 6 sampai jam 11.30 langsung pulang, tidak ada istirahat atau kerja setengah hari. Selanjutnya, kegiatan magang. Kegiatan magang di sini di PT Madu Baru atau PGPS Madukismo dilakukan secara rolling tiap minggunya. Minggu pertama kami diletakkan atau disuruh bekerja di bagian kantor gudang alkohol atau spiritus, dan minggu kedua dan seterusnya kami di rolling di bagian akuntansi dan keuangan dan pemasaran. Kegiatan yang dilakukan di bagian akuntansi dan keuangan sebagai berikut. Akuntansi dan keuangan seperti hari pertama, perkenalan di ruangan akuntansi dan keuangan, perkenalan karyawan, perkenalan lingkungan, dan perkenalan bagaimana kerja di sana. Di hari keduanya dan seterusnya sampai tanggal 30 itu kami mendata bukti keluar kas bank, mendata kartu utang piutang, daftar permintaan pembelian atau DPP, dan mengarsip surat perusahaan barang atau memilah daftar permintaan pembelian. Kegiatan yang dilakukan di kantor gudang alkohol seperti perkenalan gudang seperti biasa. Hari pertama perkenalan gudang, perkenalan karyawan, serta perkenalan lingkungan, cara kerjanya bagaimana. Dan hari keduanya laporan harian yang kami kerjakan itu adalah laporan harian pengeluaran alkohol, surat jalan keluar, merekap buku induk. Adapun keterangannya sebagai berikut yang akan saya jelaskan. Di laporan harian pengeluaran alkohol itu dibuat oleh staf gudang hasil untuk mencatat rincian jumlah alkohol yang ada di gudang yang telah dibagi menurut status kepemilikan. Cara membuat laporan harian pengeluaran alkohol yaitu dengan memasukkan data pengeluaran jumlah alkohol yang telah dipesan, nama pemesan dikirim hari ini, sisa alkohol pemesanan kemarin, hasil produksi alkohol terjual, dan sisa stok alkohol di Microsoft Office kemudian di print. Surat jalan keluar ini dibuat oleh staf gudang juga hasil untuk menyerahkan alkohol kepada pelanggan dengan
dengan membandingkan antara deliver order atau buku DO yang dikeluarkan oleh bagian pemasaran dan surat perintah pengeluaran barang atau SPPB. Cara membuat surat jalan keluar yaitu dengan mengisi nama supir, jenis barang yang dibawa, truk atau jeep, nomor tujuan dan pengeluaran. Selanjutnya merekap di buku induk alkohol. Merekap di buku induk alkohol, cara kerjanya seperti memasukkan data berdasarkan saldo awal, pemasukan hari ini, terjual hari ini, saldo hari ini, dan kepastian tangki alkohol prima dan teknis. Berikutnya yang terakhir, melakukan pengecekan stok alkohol seperti mencocokkan data buku induk dengan tangki di lapangan, apakah sudah benar atau ada yang kurang. Selanjutnya di kegiatan keuangan, yaitu melengkapi tanggal harga terakhir pembelian dalam dokumen atau daftar permintaan pembelian atau DPP yang diperoleh dari bagian gudang pusat, menulis nomor dan tanggal daftar permintaan pembelian di buku ekspedisi DPP atau daftar permintaan pembelian, dan bekerja seperti mengarsip surat pesanan barang. Selanjutnya mendata buku keluar kas bank, seperti mendata jumlah total uang di lembar bukti keluar kas bank untuk dipindahkan di buku kas akuntansi. Yang terakhir adalah mendata kartu utang piutang atau dengan mencocokkan tanggal hasil pembelian dari supplier. Baiklah, selanjutnya kehadiran alhamdulillah di sini saya selama 28 hari magang di PT Madukismo tidak ada sakit, tidak ada izin, dan tidak ada tanpa keterangan. Yang saya dapatkan jumlah PKL atau magang yang saya dapatkan di sana pas dengan panduan yang ada di magang selama 25 hari. Berikutnya bab 4, analisis. Di sini fenomena pada perusahaan PT Madu Baru atau PGPS Madukismo, khususnya pada bagian gudang, alkohol dan akuntansi dan keuangan yang saya dimasukkan ke pembimbing saya di perusahaan sana. Lingkungan kerja yang saya alami sangatlah baik, sistem kerja yang nyaman, interaksi antara karyawan berjalan baik, tidak ada tekanan dan kendala dalam bekerja, dan semua berjalan sesuai apa yang telah dikoordinasikan bersama dosen pembimbing perusahaan. Analisis dan pembahasan penugasan magang di perusahaan PT Madu Baru atau PGPS Madukismo, saya membantu seperti mengontrol proses kegiatan operasional di gudang alkohol dan membantu mengelola data di bagian keuangan yang ada PT Madu Baru atau PGPS Madukismo. Analisis SWOT, strengths, weakness, opportunities, and threat adalah suatu metode yang berusaha mempertemukan seluruh aspek-aspek kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada dalam PT Madukismo, PT Madu Baru, PGPS Madukismo. Dengan adanya perubahan ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan pengetahuan yang berkembang di masyarakat ini, PT Madu Baru atau PGPS Madukismo berdasarkan analisis SWOT yang saya alami dihadapkan dengan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dengan kondisi sebagai berikut. Pertama, kekuatan atau strength. Beberapa kelebihan yang ada di PT Madu Baru atau PGPS Madukismo yang saya dapatkan ketahui dari seperti merupakan hasil produksi gula termanis yang ada di Indonesia, ada inovasi selain produk gula,
Kebanyakan di sini masyarakat mengetahui bahwa di PT Madu Baru atau PGPS Madukismo itu hanya memproduksi gula, tetapi di PT Madu Baru ini juga banyak memproduksi produk-produk lainnya seperti alkohol, spiritus, produk yang sudah jadi seperti hand sanitizer dan lain-lain. Selanjutnya, kemitraan dengan petani tebu sebagai pemasok bahan baku tebu. Selanjutnya dari kekuatan atau strength ini, yang keempat, perusahaan dapat menentukan kualitas bahan baku karena perusahaan mengawasi penanaman bahan baku sendiri. Selanjutnya, mempunyai sistem informasi di berbagai bidang, fasilitas yang memadai, dan banyak perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan PT Madu Baru atau PGPS Madukismo. Selanjutnya adalah kelemahan atau weakness. Beberapa kelemahan yang saya ketahui dari PT Madu Baru ini atau PGPS Madukismo ini seperti peralatannya sudah tua, bahan baku naik turun, lahan yang dimiliki perusahaan minim, dan hasil warna produksi yang kurang menarik karena kebanyakan komentar atau seperti omongan masyarakat seperti gulanya terlalu berwarna, terlalu tidak menarik. Jadi setiap ada kayak pelanggan membuat atau membeli gula tersebut, kayak membuat kue gitu, pasti hasilnya kurang menarik karena dari gula tersebut warnanya sudah memang tidak menarik. Berikutnya, peluang atau opportunities. Beberapa peluang yang dapat diketahui dari PT Madu Baru atau PGPS Madukismo seperti meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, kerjasama dengan berbagai pihak, dan terakhir tersedianya lahan di sekitar PT Madu Baru. Berikutnya, ancaman atau threat. Beberapa ancaman yang dapat diketahui dari PT Madu Baru yaitu munculnya pesaing serupa, banyak gula impor di pasaran, dan kerusakan sarana dan prasarana, dan iklim yang tidak stabil. Baiklah, selanjutnya bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil magang saya selama 28 hari magang di PT Madu Baru, saya menjalankan praktek kerja lapangan atau magang dengan baik. Selain itu, masa praktek kerja lapangan atau magang saya di sini, saya mendapatkan pengetahuan serta wawasan tentang manajemen, seperti bagaimana cara mengatur keuangan, bagaimana perusahaan mengeluarkan atau memasok produk atau barang-barang yang dipesan, dan yang ada dalam perusahaan. Dalam pelaksanaan magang ini, saya mendapatkan banyak pengetahuan secara nyata dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, sehingga dapat dipraktekkan secara maksimal dan optimal ketika melaksanakan magang. Selain itu, magang adalah sarana bagi mahasiswa untuk mengenal dunia kerja nyata sekaligus mengenal lingkungan dan kondisi kerja yang nantinya akan dihadapi mahasiswa setelah lulus kuliah. Sebagai seorang civitas akademika, tidaklah cukup hanya berbekal ilmu dan teori yang didapatkan di bangku perkuliahan, namun perlu adanya berbagai pengalaman dan kemampuan seperti soft skill yang meliputi kemampuan dalam manajemen waktu, memecahkan masalah, manajemen organisasi, berpikir kritis dan kerja, hingga kemampuan hard skill yang meliputi kemampuan sesuai dengan bidang keahlian dan keilmuan masing-masing.
Salah satu cara untuk mengembangkan kemampuan tersebut adalah melalui mata kuliah bekerja kuliah magang. Berdasarkan uraian dalam laporan magang, maka dapat disimpulkan bahwa dalam dunia kerja diperlukan tanggung jawab, ketelitian, kesabaran yang tinggi atas semua pekerja yang dikerjakan dan disiplin dalam mengikuti peraturan bekerja dan disiplin waktu menjadi tanggung jawab kita agar tugas-tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Selanjutnya, saran daripada saya untuk dari perusahaan berdasarkan kegiatan magang yang telah dilakukan kurang lebih 1 bulan di PT Madu Baru atau PGPS Madukismo, saya merasa apa yang telah saya berikan di PT Madu Baru atau PGPS Madukismo pada pelaksanaan kegiatan magang sudah cukup baik. Tetapi pertama-tama saya ingin memberikan sedikit saran kepada PT Madu Baru atau PGPS Madukismo agar menjadi lebih baik. Adapun saran tersebut adalah untuk karyawan PT Madu Baru atau PGPS Madukismo agar mungkin tidak meragukan keahlian atau kemampuan para siswa atau mahasiswa yang magang atau PKL di sana, seperti kayak meragukan untuk memberikan pekerjaan atau tugas kantor lainnya, sehingga pengalaman kerja yang didapatkan oleh mahasiswa atau siswa yang magang di sana itu kurang cukup optimal. Baiklah, di sini saya akan menjawab mandiri dari pertanyaan panduan buku panduan magang. Pertama, bagaimana praktek manajemen yang diterapkan di lokasi magang? Praktek manajemen yang diterapkan di lokasi magang cukup baik untuk saya dapatkan, seperti yang tadi saya bilang, seperti mengatur keuangannya, mengatur bagaimana memproduksi atau mengeluarkan produk, dan mencatat-catat buku kas seperti buku kas bank, buku utang piutang, dan lain-lain. Yang kedua, apakah mahasiswa menemukan masalah atau kekurangan di bidang praktek manajemen pada lokasi magang? Sebenarnya saya di sini ada cukup kayak masalah seperti yang saya bilang tadi di saran saya. Mungkin lebih kedepannya lagi nanti di PT Madu Baru bisa mempercayai siswa ataupun mahasiswa yang magang di sana, seperti tidak meragukan keahlian atau keterampilannya. Selanjutnya, ilmu manajerial apa yang mahasiswa pelajari dari lokasi magang? Yang mahasiswa pelajari dari lokasi magang, ilmu manajerial ialah tidak lain adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam meningkatkan keuntungan perusahaan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Yang saya dapatkan ilmu manajerialnya seperti bekerja sama dengan karyawan, bisa menyelesaikan masalah dengan tepat waktu, dan bisa evaluasi suatu masalah. Selanjutnya dari pertanyaannya yang ketiga, ilmu manajerial. Yang keempat, apa kontribusi praktik manajemen yang mahasiswa berikan di lokasi magang? Apa kontribusi saya dalam magang selama 28 hari di PT Madu Baru atau PGPS Madukismo ini? Saya rasa saya sudah memberikan kerja keras saya selama magang di sana. Saya sudah mengerjakan pekerjaan yang sebelumnya sudah diajarkan, dan
saya mengerjakannya secara optimal. Selanjutnya pertanyaan berikutnya dari buku panduan magang. Apa saran atau masukan mahasiswa bagi perusahaan lokasi magang? Sarannya ya itu tadi di bab 5 saya sudah menjelaskan tentang jangan meremehkan mahasiswa atau siswa yang praktek kerja lapangan atau magang di sana. Jangan meremehkan keahlian dan keterampilan mereka sehingga tidak memberikan tugas atau pekerjaan, sehingga seperti mencuek atau membiarkan mahasiswa tidak bekerja, sehingga mahasiswa itu seperti kayak tidak enak untuk berada di sana. Dan saran saya selanjutnya bagi perusahaan yaitu mengganti fasilitas atau alat-alat gudang yang sudah tua agar menggantinya yang lebih baru, agar karyawan-karyawan atau pekerja di sana lebih nyaman untuk bekerja dan tidak membahayakan bagi karyawan. Terima kasih dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.